Aku pernah berpikir bahwa hidupku akan berjalan lurus seperti jalan tol di Jakarta, tanpa belokan tajam, tanpa rahasia yang menggerogoti hati setiap malam. Aku pernah yakin bahwa aku normal, bahwa perasaan aneh yang muncul saat melihat teman laki-laki di kamar mandi sekolah hanyalah AC sementara, sesuatu yang akan hilang seiring waktu. Tapi hari itu datang, hari ketika segalanya runtuh, dan aku sadar bahwa aku telah berbohong pada diriku sendiri selama bertahun-tahun. Namaku Arya, lahir dan besar di Surabaya, kota yang ramai dengan hiruk-pikuk pedagang kaki lima dan aroma soto ayam yang selalu mengingatkanku pada masa kecil. Aku anak sulung dari keluarga sederhana, ayah guru honorer, ibu jualan kue di pasar. Sejak kecil, aku sudah diajarkan untuk jadi laki-laki sejati, main bola, tak boleh nangis, dan suatu hari harus nikah dengan perempuan cantik, punya anak banyak. Tapi di dalam dada ini ada sesuatu yang selalu memberontak. Saat teman-teman cerewet tentang cewek di kelas, aku diam saja, pura-pura tertawa, padahal pikiranku melayang ke wajah cowok di sebelahku, senyumnya yang membuat jantungku berdegup tak karuan. Kuliah di Jakarta jadi pelarian bagiku. Aku pilih kampus negeri di ibu kota, jauh dari pengawasan keluarga, berharap bisa menemukan diri sendiri. Hari pertama di kosan, aku bertemu dia, Rea. Teman sekamarku. Dia masuk kamar dengan tas ransel besar, senyum lebar, kulit sawo matang khas Jawa, rambut hitam acak-acakan, dan mata yang seolah bisa membaca pikiran orang. Hai bro. Gue Rea dari Bandung. Lo Arya ya? Senang ketemu, kita bakal satu kamar nih. Suaranya hangat, membuatku langsung tegang. Kenapa harus dia? Kenapa harus serumah, sekamar, setiap hari? Awalnya, kami seperti teman biasa. Ngobrol tentang kuliah, makan mie instan tengah malam, nonton bola sambil teriak-teriak. Tapi semakin lama aku semakin gelisah. Setiap Rea pulang mandi, handuk melilit pinggang, tetesan air di dada bidangnya, aku harus pura-pura sibuk di laptop, padahal hati ini berperang hebat. Ini salah, Arya. Lo cowok, dia cowok. Di Indonesia ini, orang kayak gini dikucilkan, bahkan dipukuli. Pikiranku berteriak, tapi tubuhku bereaksi lain. Malam-malam, saat dia tidur di kasur sebelah, aku terjaga, mendengar napasnya yang teratur, membayangkan hal-hal yang tak seharusnya. Rea ramah pada semua orang, tapi ada saat-saat dia tap aku lebih lama. Saat kami belajar bareng, tangannya tak sengaja menyentuh lenganku, dan dia tak buru-buru menariknya. Lo kenapa sih akhir-akhir ini pendiam, Ri? Tanyanya suatu malam, saat lampu kamar redup, hanya cahaya dari jendela kos yang menerangi wajahnya. Aku gelagapan, gak apa-apa, capek aja. Tapi dalam hati aku berperang, mau cerita apa adanya atau terus sembunyi. Di negeri ini jadi gay seperti kutukan. Keluarga bakal malu, teman bakal menjauh, masyarakat bakal menghakimi. Tapi Rea, dia membuatku ingin berani. Hari-hari berlalu, dan rahasia ini semakin berat. Aku mulai hindari dia, pulang larut, cari alasan untuk tidur di rumah teman. Tapi Rea tak biarkan. Lo marah sama gue ya? Cerita dong, kita teman. Matanya tulus, membuat dadaku sesak. Aku ingin bilang, gue suka lo, bukan sebagai teman. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan, takut merusak segalanya. Takut kehilangan dia selamanya. Suatu malam hujan deras, Jakarta banjir seperti biasa. Kami terjebak di kamar, listrik mati, hanya lilin kecil yang menyala. Rea duduk di lantai, punggung bersandar kasur, cerita tentang masa kecilnya di Bandung, tentang ayahnya yang keras, tentang mimpi jadi arsitek. Aku dengar diam-diam, tapi pikiranku melayang. Kalau gue cerita sekarang, apa dia bakal lari? Apa dia bakal benci gue? Konflik dalam hati ini menyiksa, seperti pisau yang menusuk pelan-pelan. Tiba-tiba Rea diam, tatap aku dalam. Ri, lo punya rahasia ya? Gue rasa lo lagi sembunyiin sesuatu. Jantungku hampir berhenti.
Ini saatnya. Atau akhir dari persahabatan kami. Hujan di luar semakin deras, seolah ikut menangis atas perjuangan batin yang tak kunjung usai ini. Malam itu, di bawah cahaya lilin yang goyah, aku akhirnya pecah. Air mata mengalir tanpa izin, suaraku gemetar. Gue. Gue gay. Gue suka cowok. Dan gue suka lo. Kata-kata itu keluar seperti bendungan jebol setelah bertahun-tahun tertahan. Aku siap untuk yang terburuk, dia marah, dia pergi, dia bilang aku jijik. Tapi Rea diam saja, matanya tak berkedip, lalu pelan-pelan dia geser mendekat, tangannya pegang bahuku lembut. Ri. Gue juga. Bisikannya pelan tapi seperti petir di telingaku. Gue juga gay. Gue juga suka lo dari pertama ketemu. Dunia seolah berhenti berputar. Aku tatap dia, tak percaya. Senyumnya muncul malu-malu tapi penuh kelegaan. Kami saling peluk erat, di tengah hujan yang masih mengguyur Jakarta, seolah alam ikut merayakan rahasia yang akhirnya terbuka. Sejak itu hidup berubah. Di kamar kecil kami jadi pasangan rahasia. Pagi-pagi, saat yang lain masih tidur, kami curi-curi pandang, tangan sembunyi-sembunyi bergenggam di bawah meja belajar. Rea ajari aku terima diri sendiri, cerita tentang komunitas kecil di Bandung yang dia kenal lewat online, tentang bagaimana cinta sesama jenis bisa indah, meski dunia di luar sana kejam. Kita harus hati-hati, Ri. Di Indonesia ini, orang kayak kita masih dianggap dosa besar. Katanya bijak, tapi matanya penuh harapan. Kami habiskan waktu bareng lebih banyak, jalan ke Ancol saat akhir pekan, duduk di pantai sambil lihat sunset, tangan tak berani genggam terbuka, tapi cukup dekat untuk rasakan kehangatan satu sama lain. Rea buat aku tertawa lagi, cerita lucu tentang dosen killer, tentang mimpi kami bangun rumah kecil di pinggir sawah. Nanti kita adop anak, ya? Atau cukup berdua aja asal bahagia. Bisiknya suatu malam, kepalanya di pundakku. Hati ini penuh, tapi selalu ada bayang-bayang ketakutan. Konflik mulai muncul saat keluargaku telpon, tanya kapan pulang, kapan bawa pacar cewek. Arya, umur lo udah 20, cari cewek dong. Ibu pengen cucu. Suara ibu lembut, tapi seperti tamparan. Aku bohong bilang lagi okus kuliah. Tapi dalam hati, perang batin semakin sengit, mau terus sembunyi, atau suatu hari berani keluar. Rea juga sama, ayahnya konserati, pernah bilang itu penyakit barat. Suatu hari, kami nekat ke kai kecil di Kemang yang katanya ramah. Di sana, kami lihat pasangan lain, saling genggam tangan bebas. Iri campur bahagia. Suatu hari, kita juga gini ya, Ri. Kata Rea, matanya berbinar. Tapi pulangnya, kami hampir ketahuan teman kos. Lo berdua kok mesra banget. Goda mereka. Kami tertawa gugup, bilang bromance. Tapi malam itu aku nangis di pelukan Rea. Gue takut, takut kehilangan lo kalau ketahuan. Rea peluk aku lebih erat. Gue juga takut. Tapi gue lebih takut hidup tanpa lo. Kata-katanya seperti obat, tapi konflik dalam hati tak hilang. Aku mulai mimpi buruk, keluarga tolak aku, teman hina, masyarakat lempar batu. Di negeri yang katanya toleran ini, kenapa cinta kami harus sembunyi seperti penjahat? Hubungan kami semakin dalam. Rea ajari aku tentang penerimaan diri, baca buku-buku online tentang sejarah di Indonesia, dari Warok Gemblak di Ponorogo sampai komunitas modern. Kita bukan yang pertama, Ri. Banyak yang seperti kita, cuma diam aja. Tapi semakin cinta, semakin sakit rahasianya. Aku ingin teriak ke dunia bahwa aku bahagia dengan dia, tapi realita menampar keras. Akhir semester, Rea ajak aku ke Bandung ketemu temannya dari komunitas. Di sana aku lihat harapan orang-orang seperti kami, hidup normal, saling dukung. Tapi pulang ke Jakarta, konflik meledak saat ibuku datang mendadak. Arya, ini siapa?
Teman sekamar lokok kayak pasangan. Matanya curiga. Aku panik, Rea cepat bilang cuma teman dekat. Tapi malam itu setelah ibu tidur, aku dan Rea berbisik panik. Kalau ketahuan gimana? Perjuangan batin ini semakin berat, tapi cinta kami semakin kuat. Rea jadi penyelamatku, tapi juga sumber ketakutanku terbesar. Hubungan kami semakin intens, tapi rahasia semakin menekan. Setiap hari, aku berpura-pura di depan teman kampus, tertawa saat mereka godain cewek, padahal hati ini hanya untuk Rea. Malam hari, di kamar, kami curi kebahagiaan, pelukan hangat, ciuman lembut di bibir, bisikan janji abadi. Gue gak bakal ninggalin lo, Ri. Apapun yang terjadi. Kata Rea, suaranya tegas, tapi aku lihat ketakutan di matanya juga. Konflik besar datang saat libur lebaran. Aku pulang ke Surabaya, Rea ke Bandung. Jarak membuat rindu menyiksa, tapi juga aman sementara. Di rumah, keluarga semakin desak soal pacar. Arya, ada cewek spesial belum? Bawa pulang dong. Tanya ayah sambil tersenyum. Aku bohong lagi bilang belum ketemu yang cocok. Tapi dalam hati aku menangis, kalau mereka tahu yang spesial itu cowok, apa mereka masih sayang aku? Rea telepon setiap malam, cerita tentang keluarganya yang sama konseratinya. Ayah gue bilang kalau ada anak gay di keluarga, lebih baik mati aja. Bisiknya suatu malam, suaranya pecah. Aku diam, tak tahu harus bilang apa. Kami saling kuatkan lewat telepon, tapi jarak membuat keraguan muncul. Apa kita bisa selamanya gini, A? Sembunyi terus. Kembali ke Jakarta, kami lebih hati-hati. Tapi cinta tak bisa dibendung. Kami nekat ke Bali bareng, pura-pura trip kampus. Di sana, di Pantai Kuta, kami bebas sedikit, jalan tangan bergandeng saat sepi, duduk lihat sunset, kepala Rea di pundakku. Ini surga kita, Ri. Katanya bahagia. Tapi oto kami berdua yang mesra hampir bocor saat teman minta pinjam. Panik, kami hapus semua. Kembali ke rutinitas, tekanan semakin berat. Aku mulai depresi ringan, susah tidur, nilai kuliah turun. Rea khawatir, ajak aku konseling online anonim untuk lebih. Di sana aku cerita semua, dan konselor bilang penerimaan diri dulu baru orang lain. Tapi bagaimana kalau orang terdekat saja mungkin tolak? Puncak konflik datang saat Rea sakit demam tinggi. Aku rawat dia sendirian di kamar, masak bubur, ganti kompres. Tapi teman kos curiga. Lo berdua kok kayak suami istri. Goda mereka lagi. Kali ini, Rea balas dingin, emang kenapa kalau iya? Ruangan hening. Mereka tertawa, anggap bercanda. Tapi malam itu, rumor mulai menyebar. Besoknya, ada yang posting anonim di grup kampus, ada pasangan gay di kosan. Jantungku berhenti. Rea tenang luar, tapi dalam pelukanku malam itu, dia nangis. Gue takut, Ri. Takut kita dipisah. Aku peluk erat, tapi hati ini hancur. Kenapa cinta kami harus jadi ancaman? Keluarga Rea tahu duluan. Adiknya lihat chat kami, cerita ke orang tua. Ayah Rea telepon marah besar, suruh Rea pulang, ancam putus hubungan kalau tak sembuh. Rea menangis berhari-hari, tapi tegas, gue gak bisa ubah diri gue, yah. Hubungan mereka retak. Aku dukung dia sepenuhnya, tapi konflik batin semakin ganas. Apa gue egois, A? Karena gue lo kehilangan keluarga. Tanyaku penuh penyesalan. Rea tatap aku dalam, lo bukan penyebab, Ri. Ini gue sendiri. Dan gue pilih lo. Tapi badai belum usai. Rumor di kampus semakin kencang, ada yang hina kami di belakang, ada yang jauhi. Kami kuat bareng, tapi luka dalam semakin dalam. Badai semakin ganas. Ayah Rea datang ke Jakarta mendadak, paksa Rea pulang ke Bandung. Lo sakit, perlu diobati. Bentaknya di depan kosan membuat semua orang lihat.
Rea menangis, tapi ikut ayahnya. Aku berdiri diam di pintu kamar, hati remuk. Jangan pergi, A. Bisikku, tapi dia hanya tatap aku sedih. Gue balik kok, Ri. Tunggu gue. Hari-hari tanpa Rea seperti neraka. Kamar terasa kosong, kasurnya dingin. Aku sendirian hadapi rumor, ada yang sebar oto kami berdua di Bali yang entah dari mana. Kampus heboh, dosen panggil aku, tanya benarkah. Aku diam, tak jawab. Keluargaku dengar dari saudara di Jakarta, ibu telpon nangis, Arya, apa benar lo? Seperti itu. Ibu malu, nak. Aku pecah. Cerita semuanya lewat telepon, air mata tak henti. Ibu diam lama, lalu bilang, ibu sayang lo apa adanya, tapi ayah lo. Dia marah besar. Ayah ambil telepon, bentak, lo gila. Kembali ke jalan benar, atau jangan pulang lagi. Telepon ditutup. Aku jatuh ke lantai, menangis sendirian. Rea di Bandung dipaksa terapi konversi oleh ayahnya, dikurung, disita. Aku tak bisa hubungi dia berminggu-minggu. Rasa putus asa menyelimuti, apa ini akhir? Apa cinta kami kalah sama dunia kejam ini? Tapi Rea kabur. Malam itu dia telpon dari warnet, gue lari, Ri. Gue ke Jakarta sekarang. Aku jemput dia di terminal, peluk erat di tengah keramaian, tak peduli orang lihat. Gue gak bisa tanpa lo. Bisiknya. Kami pindah kosan baru, lebih murah, lebih jauh dari kampus. Mulai hidup baru, tapi luka lama masih berdarah. Rea trauma, sering mimpi buruk, aku jadi penopangnya. Kami cari dukungan dari komunitas online, ketemu orang-orang yang sama nasibnya, ada yang diusir keluarga, ada yang pura-pura nikah cewek untuk tutupi. Pengkhianatan datang dari teman lama. Salah satu teman kos dulu yang pura-pura ramah, sebar cerita kami ke media sosial anonim, tambah bumbu itnah. Kampus investigasi, kami hampir diskors. Ini melanggar norma, kata dekan. Kami bela diri, cinta bukan pelanggaran. Tapi tekanan masyarakat terlalu besar. Aku hampir menyerah. Mungkin kita pisah aja. Biar lo aman. Kataku suatu malam, suara lemah. Rea marah, jangan pernah bilang gitu lagi. Kita bareng menghadapi. Matanya penuh api, tapi juga air mata. Kami semakin dekat dengan komunitas, ikut gathering rahasia di Jakarta. Di sana, kami lihat harapan, pasangan yang sudah bertahun-tahun bareng, saling dukung, hidup bahagia meski sembunyi. Suatu hari, Indonesia bakal lebih baik, kata salah satu senior. Tapi pengkhianatan terbesar datang dari dalam. Rea, di bawah tekanan, hampir goyah saat ayahnya janjikan pekerjaan bagus kalau dikembali normal. Ri, gue capek sembunyi. Akunya suatu hari. Hati aku sakit, tapi aku paham. Konflik ini puncaknya, membuat kami hampir putus. Tapi cinta terlalu dalam untuk menyerah. Hampir putus, tapi kami bertahan. Rea tolak tawaran ayahnya, pilih aku. Lo rumah gue sekarang, Ri. Katanya tegas, peluk aku erat. Kami kerja partime, kuliah sambil susah payah, tapi bahagia dalam kesederhanaan. Kamar kecil kami penuh oto rahasia, mimpi bersama. Tapi dunia tak berhenti menekan. Ada demo anti di Jakarta, berita penuh kebencian. Kami takut keluar bareng, tapi tetap saling genggam di rumah. Aku mulai tulis diari, curhat semua perjuangan batin, rasa bersalah pada keluarga, rasa takut masa depan, tapi juga rasa syukur punya Rea. Lambat laun, keluargaku mulai lembut. Ibu telpon diam-diam, ibu kangen lo, nak. Apapun yang terjadi, lo anak ibu. Ayah masih marah, tapi ibu bilang dia mulai baca tentang pelan-pelan paham. Harapan kecil muncul. Rea juga, adiknya hubungi rahasia, dukung dia. Kak, gue ngerti kok. Bahagia aja sama dia. Kata adiknya. Luka mulai sembuh, meski bekasnya dalam.
Kami rencanakan masa depan, lulus kuliah, kerja di perusahaan ramah, mungkin pindah ke Bali atau Jogja yang lebih toleran. Kita bangun hidup sendiri, Ri. Tanpa harus sembunyi selamanya. Kata Rea optimis. Tapi badai terakhir datang, ayah Rea sakit parah, minta Rea pulang. Rea bimbang tapi pergi. Di sana ayahnya minta Ma diranjang sakit, papa salah, nak. Papa takut kehilangan lo. Bahagia aja sama orang yang lo cinta. Rea nangis, cerita ke aku lewat telepon. Ayah Rea meninggal sebulan kemudian, tapi rekonsiliasi itu jadi berkah. Keluarga Rea pelan-pelan terima kami, meski tak sepenuhnya. Kampus akhirnya tak skors kami berkat dukungan dosen progresi. Rumor reda, kami lanjut kuliah dengan tenang. Cinta kami semakin matang, penuh pengertian. Kami belajar bahwa cinta sejati butuh pengorbanan, tapi juga memberi kekuatan. Di tengah masyarakat yang masih keras, kami jadi bukti bahwa cinta tak salah, hanya butuh ruang. Tapi konflik batin tak pernah benar-benar hilang. Setiap malam, aku tatap Rea tidur, pikir, apa kita bakal bahagia selamanya? Atau suatu hari dunia paksa kita pisah? Tahun-tahun berlalu, kami lulus kuliah. Rea jadi arsitek relance, aku kerja di Ngoyang Dukung Hakleb. Hidup kami stabil, pindah ke apartemen kecil di Jogja, kota yang lebih ramah. Keluarga kami pelan-pelan terima, ibuku datang berkunjung, peluk Rea seperti anak sendiri. Kalian bahagia, itu yang penting. Katanya haru. Ayahku butuh waktu lebih lama, tapi akhirnya datang juga, minta Ma. Papa bodoh dulu, nak. Papa bangga lo berani jadi diri sendiri. Kami nangis bareng, luka lama sembuh total. Kami ikut komunitas terbuka, bantu anak muda yang sama struggle-nya. Cerita kami jadi inspirasi bahwa meski ada pengkhianatan dari teman, penolakan keluarga, tekanan masyarakat, cinta bisa menang kalau saling kuatkan. Suatu hari di pantai Parangtritis, seperti dulu di Bali, Rea berlutut, kasih cincin sederhana. Mau nikah sama gue, Ri? Meski negara belum akui, tapi di hati kita, selamanya. Aku nangis bahagia, jawab ya. Kami nikah rahasia dengan teman dekat, janji abadi. Hidup tak sempurna, masih ada diskriminasi, masih harus hati-hati di tempat umum. Tapi kami bahagia, punya anak diadop lewat program keluarga kecil penuh cinta. Aku sadar sekarang, dulu aku pikir jadi gay itu kutukan, tapi ternyata anugerah. Rea bawa aku ke RC terbaik diriku, ajari aku berani cinta tanpa takut. Di Indonesia yang perlahan berubah, kami jadi bagian dari harapan. Cinta kami, meski pernah dikhianati dunia, akhirnya menang. Personil, damai, penuh makna. Kini, setiap malam, aku peluk Rea, bisik, terima kasih udah bawa aku jadi aku yang sebenarnya. Dia tersenyum, balas peluk. Dan hati ini akhirnya tenang.